Biro Bidang Teknologi dan Inovasi Sulaiman Robert Sarkaulia Lembaga. Biro Bidang Ekonomi dan Pariwisata Faturrahman Nahun Anwar Daura. Biro Bidang Lingkungan dan Hidup Firly Esyanusa. Biro Bidang. Ya, terima kasih Pak Saudara semua. Selamat sore, dan kita merasa sangat bahagia bisa hadir di sini, diundang di sini untuk berbicara. Harus kita disclaimer dulu bahwa biasanya kita sangat jarang untuk hadir di beberapa diskusi, tetapi khusus untuk Serang Barat, dan kita melihat untuk kedepannya, mudah-mudahan apa yang kami di depan ini nanti akan paparkan bermanfaat dan berguna. Kita dikasih satu tema, tadinya adalah tambang dan masa depan Serang bagian barat. Tetapi kita mengubah tema itu dengan Pulau Serang butuh desain kesejahteraan. Kalau bahasa Inggrisnya desain kesejahteraan. Karena itu yang kita butuhkan sekarang ini. Kenapa kita hadir di sini dan begitu bersemangat dari tadi jam berapa ya, banyak takmir mungkin sudah lebih dahulu, karena memang para mahasiswa ini adalah masa depan dari Maluku, masa depan dari Serang bagian barat, dan kondisi dunia sekarang ini sedang bergejolak luar biasa. Nah, sehingga kita di sini membuat beberapa slide yang bisa nanti kita diskusikan. Kita mohon slide yang pertama. Besok struktur Maluku sebagai epicentrum perdagangan global. Ini way back to ini sudah dari zaman tahun 1602 saat VOC. Kita harus tahu semuanya bahwa VOC itu adalah perusahaan multinasional dunia yang pertama. Dia begitu hebat, begitu luar biasa, begitu kuat, sehingga dia bisa menguasai dunia baru, sampai ke Amerika, sampai kemudian ke Australia. Tetapi semuanya modalnya itu adalah rempah-rempah dari Maluku. Itu semua kita tahu lah, pelajaran dari sekolah dasar kita tahu. Tetapi yang kita tidak sadari bahwa Maluku ini sesungguhnya sudah sejak dari abad ke-17 ini sangat hebat. Dari sanalah kemudian lahir beberapa teori-teori yang sangat mendunia, seperti teori evolusi dari Darwin. Darwin ada di Galapagos, tetapi ada Alfred Russel Wallace yang meneliti tentang keragaman dari flora dan fauna, namanya itu Ternate paper. Nah, itu berdasarkan itu maka Darwin membuat teori evolusi yang dipakai kemana-mana, sampai pada teori ekonomi pun dipakai. Beta sekolah di Jerman, lulus di Jerman, dan di sana itu kita mengambil jurusan politik ekonomi. Politik ekonomi itu nanti ada turunannya juga yang dari teori-teori Darwin ini. Kita sering dengar kan kalau sistem ekonomi semuanya turunannya dari situ. Jadi akhirnya dari Maluku kita semua tidak tahu itu. Banyak yang tidak tahu. Dan pada tahun 1610 sampai 1619 VOC itu membangun markas besarnya di kota Ambon. Benar yang singkat-singkat saja,
karena waktunya memang tidak cukup. Kalau memang mau membahas ini, kita mungkin harus menyediakan satu waktu khusus. Karena Maluku ini luar biasa. Kita mau adik-adik mahasiswa ini untuk mengetahui betapa hebatnya kita. Jangan melihat sekarang. Kalau melihat sekarang, kita ini provinsi termiskin keempat di Republik Indonesia. Tadi kalau mungkin bicara PBB tadi, kita dengar cuma mengeluh. Kalau kita mengeluh, kita tidak akan bisa jadi besar. Tidak mungkin menjadi besar. Kita keluar dari situ. Out of the box, kita bilang. Karena apa? Ini abad ke-21. Ini namanya the ocean century. Abad kelautan. Di mana Maluku adalah hotspot dari masa depan Indonesia itu ada di Maluku. Nanti kita terangkan kenapa. Kita maju lagi sekarang ke abad ke-21. Peranan penting Maluku secara geopolitik dan geoekonomi di Pasifik. Kita mohon tolong yang Indo-Pasifik ditampilkan petanya saja Indo-Pasifik. Ya. Tahun 2014 kita banyak menulis artikel tentang pergeseran di abad 21, pergeseran ekonomi ke Pasifik. Waktu itu tidak terasa, tetapi sekarang ini tahun 2023 pergeseran itu terasa sekali. Karena kenapa? Karena kita lihat Indo-Pasifik ini, di sini 60% dari produk domestik bruto dunia ada di Indo-Pasifik, termasuk di dalamnya Indonesia, termasuk di dalamnya yang tiga besar itu adalah India, China, Jepang, ada Korea, kemudian ada kita ASEAN. Nah, kita mau kasih lihat di mana Maluku, itu Maluku tuh. Dan bila disambung lagi dia ke kirinya, kalau kita lihat dari depan ke kanannya, itu ada Pasifik Selatan namanya. Negara-negara kecil yang tadinya tidak dipandang, tapi sekarang menjadi luar biasa pentingnya. Katakan kenapa dia luar biasa pentingnya? Karena sekarang ini semua mata tertuju kepada daerah kita, kepada kawasan timur. Harus diingat, kita pernah membuat satu diskusi. Dia memaparkan bahwa 3 negara sudah memasukkan kawasan timur di dalam rencana pembangunan pembangunan nasional jangka panjang mereka. Bayangkan tuh, karena apa? Sumber daya alamnya yang luar biasa dan letak strategis dari Maluku yang memang merupakan jendela ke Pasifik. Dan kalau pemerintah pusat tidak memperhatikan kawasan timur, khususnya di sini Maluku, mereka akan menyesal. Karena apa? Sekarang saja kita sudah lihat ini bagaimana Maluku ini menjadi penting. Karena sumber daya alamnya. Subtitle kedua, kita katakan push strategi, dorongan besar di dalam teori ekonomi itu ada melalui sumber daya alam. Kita hanya memberikan beberapa titik sumber daya alam, hanya dari minyak dan gas dan nikel. Karena ini yang disebutkan dunia di Maluku sekarang ini. Kita mungkin nggak sadar. Maluku ini kan kaya sekali dengan sumber daya alam. Tetapi 4 provinsi termiskin di Republik Indonesia ini adalah Papua, Papua Barat, NTT, Maluku. Sampai hari ini 2023 Badan Pusat Statistik mengatakan 4 provinsi termiskin masih ini. Padahal kita kaya. Ada yang aneh nggak? Pasti aneh. Berarti ada yang salah di sini. Kita pernah menjabat
kita di legislator 2 periode menjadi pimpinan badan anggaran yang menentukan anggaran Republik Indonesia itu pernah. Dan kita memang melihat bagaimana Maluku ini diperlakukan secara politik. Sumber daya alam yang kita akan buka di sini adalah blok minyak dan gas. Ada 5 blok minyak dan gas di Maluku. Yang pertama, beta bicara hanya yang sudah beroperasi ya, yang tidak beroperasi beta tidak bicara. Itu blok Masela. Kita semua tahu lah tentang blok Masela ini. Beta memperjuangkannya itu dengan Pak Amir Hamzah di depan sini, dengan Pak Luis dan beberapa kawan-kawan dulu pada saat menteri koordinatornya dengan Bung Badri ada Bakar, dengan menteri koordinatornya Rizal Ramli. Itu kami berjuang 2 tahun dengan biaya pribadi ya. Itu 2014 sampai 2016 memindahkan blok Masela dari laut ke darat. Kalau dibuka jejak rekam digitalnya kelihatan semua di situ. Kami pergi ke One Team Press, bisa mungkin itu ditayangkan Dewan Pertimbangan Presiden. Di situ Pak Amir Hamzah malah sampai mengancam untuk keluar dari Republik Indonesia apabila blok Masela tidak dipindahkan dari laut ke darat. Itu kita bertarung di istana. Dan kemudian juga di Kementerian Maritim. Ini perjuangan-perjuangan yang kami lakukan. Di Indonesia ini, selama Republik Indonesia ini ada, baru 2 kali Maluku itu dikabulkan permintaannya yang strategis ya. Kalau yang biasa-biasa saja mungkin ya. Dulu yang pertama pada saat negara ini didirikan itu pernah ada. Dan yang kedua ini blok Masela. Ini harus kita catat. Tolong beta dikoreksi kalau ini salah, tapi menurut beta tidak. Baru 2 ini dipindahkan dari laut ke darat. Itu usaha anak-anak Maluku, tokoh-tokoh Maluku, tidak melibatkan tokoh politik di sini, dengan biaya pribadi. Tidak ada biaya orang, dan sampai hari ini beta juga nggak punya bisnis di blok Masela. Kenapa? Supaya kita tetap objektif dong. Kalau enggak orang bilang, oh dia berjuang itu karena dia ada maunya. Kita nggak punya. Walaupun kita mengeluarkan uang pribadi untuk itu, jangan salah. Ini Pak Amir Hamzah di sini, saksi hidup. Kenapa kami memindahkan blok Masela itu dari laut ke darat? Karena Masela itu letak awalnya terapung di perbatasan Australia Indonesia, di perbatasan di mana Kisar di situ. Kalau 40 mil lepas pantai, Maluku dapat apa? Nggak dapat apa-apa. 12 mil dari pantai bukan punya Maluku, itu punya pusat. Itu sebabnya beta langsung berjuang, nggak bisa. Kita harus pindahkan dia ke darat. Sekarang banyak yang ngaku loh. Apalagi yang mau jadi gubernur, mau jadi apa, tepuk dada bilang bahwa Masela perjuangan mereka. Beta suka tersenyum-senyum. Kapan beta nggak pernah lihat mereka, tapi nggak apa-apa. Itu adalah persembahan kami untuk Maluku. Itu akan dicatat nanti. Nah, itu dari Masela. Nah, 12 mil dari pantai itu sangat menghalangi kita. Nah, sekarang dia sudah dipindahkan ke darat. Perjuangan yang sangat panjang, sangat melelahkan, dan akhirnya dia pindah ke darat. Kemudian kita harus katakan lagi bahwa masih ada blok migas yang sekarang sudah beroperasi, namanya blok Arutra. Ini Statoil Norwegia yang mengelolanya. Itu ada di Kepulauan Aru, dekat ke mana itu, dekat ke Papua.
Ada itu satu. Dan yang paling membuat beta geram masih sampai hari ini adalah Blok Pula. Mereka yang dari Seram Timur tentu tahu Bula dan Mambula. Tahun 2019 atau 2018 beta sengaja ke Bula mau melihat bagaimana kondisi di sana. Sepanjang perjalanan dari bandara ke kota Bula itu jalannya kayak gelombang itu, jadi jelek sekali jalanannya. Dan beta melihat ada pompa minyak zaman dulu tuh yang pompa anggung begini, ribuan banyaknya. Tetapi harus kita ingat bahwa kondisi masyarakat di Seram Timur itu miskin, dan Bula ini sudah ada dari tahun 1935, sama tuanya seperti minyak yang ada di Pangkalan Belanda. Kebetulan ayah beta itu yang mendirikan Pertamina di Aceh, sehingga kalau beta melihat minyak, gas, beta sudah hafal, tahu. Dan beta bilang ini gila, ini orang tikus mati di lumbung lumbung padi, ini kelihatan. Nah sekarang ini katanya mereka akan bicara tentang PI, participating interest. Jadi berpuluh tahun minyak di Bula itu hanya dikeruk, tidak ada hasilnya sama sekali yang dapat dinikmati oleh masyarakat, tidak ada. Ini bukan hanya kasus Bula, keseluruhannya Maluku adalah begitu. Ini kita harus sadar benar bahwa kejadiannya begini. Nah sekarang kita mau bicara tentang yang kedepannya, karena ini diperbutkan tentang 8 titik nikel di Kabupaten Seram Barat. Tolong diperhatikan dan tolong dijaga. Satu di Kecamatan Kairatu itu ada Desa Kunibetu, kemudian Desa Hualoy, tempat gandong beta, yang paling besar dia 1.100 hektar. Kecamatan Hual Belakang, Desa Supe, Desa Liaye Desa Luhu, kemudian Kecamatan Serang Barat, Piru. Masih ada beberapa titik nikel. Di Serang orang tidak bicara ini, tetapi di pusat ini sudah dibicarakan. Mereka akan keruk itu langsung di Serang bagian barat. Bagus, karena itu kan beta bikin di atas, di push strategi, dorongan besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari satu daerah yang memiliki sumber daya alam yang baik. Tapi mari kita lihat Maluku Utara, nikelnya. Siapa yang menikmati di situ? Berkali-kali beta menulis artikel tentang itu. Pertumbuhan ekonomi 27,7% yang katanya tertinggi di dunia, itu bukan tertinggi. Guyana yang tertinggi, 47,sekian%. Tertinggi pertumbuhan ekonomi dari minyak. Kalau Maluku Utara itu dari nikel, 27,7%. Tetapi itu tidak dinikmati oleh masyarakat Maluku Utara. Beberapa orang saja yang menikmati itu, bupatinya, pejabat-pejabatnya, hanya itu, yang lain tidak menikmati. Dan setelah 10 tahun ditinggalkan, habis. Maluku Utara itu kan habis. Nah kita harus waspada untuk itu. Banyak yang mengatakan kekayaan sumber daya alam itu bisa jadi berkat, bisa jadi kutuk. Dan ini semuanya tergantung kepada kita. Beta yakin bahwa tidak semua punya data ini. Beta punya. Belum tentu semua punya data ini. Beta tidak bicara tentang emas, beta tidak bicara tentang perak, Maluku punya.
beta tidak bicara tentang kobalt, Maluku juga punya, tapi beta bicara tentang minyak dan gas dan nikel yang sekarang lagi dicari, diburu oleh banyak pengusaha, terutama dari Tiongkok, untuk mencari. Tidak akan berapa lama lagi, tahun depan mungkin mereka sudah akan datang, akan membuat tambang di Serang bagian barat. Kita nggak perlu bicara ke Serang bagian timur ya, karena Serang bagian timur paling banyak minyak dan gas, banyak sekali. Yang baru muncul lagi ada. Nah kemudian begini masa depan Sakamese Nusa. Masa depannya di mana? Kalian di adik-adik ini masa depan dari Sakamese Nusa ini. Kita harus menjaga kekayaan kita. Kita sebelum kita jaga, kita harus tahu kita punya apa. Kalau kita nggak tahu kita punya apa, bagaimana kita jaga? Nggak mungkin. Dan kemudian memilih calon-calon pemimpin, dia bisa calon gubernur, dia bisa calon bupati, dia bisa calon legislatif, dia bisa calon DPD, dia bisa calon DPR, yang benar-benar bisa dan mau berjuang untuk Maluku. Kalau mau banyak, bisa nggak? Kalau cuma bagi-bagi sembako, kita kira Departemen Sosial bisa buat itu. Atau kesehatan gratis, apalagi sekarang ini kan sudah masa-masa kampanye banyak tuh kesehatan gratis, bagi sembako. Tapi kalau anggota legislatif kita kerjaannya cuma itu, susah. Sekarang tolong ukurnya keberhasilan mereka di mana? Hey, come on. Berpuluh tahun Maluku ini adalah termiskin di Indonesia, 4 termiskin. Mereka duduk berapa periode? 1, 2, 3 periode. Kalau masih miskin juga, kenapa kalian pilih? Hanya karena dia bagi sembako? No. Kita mesti sadar itu sebagai mahasiswa. Mulai sadar kita. Memang sistem pemilu yang sekarang ya pakai uang banyak. Ini bikin yang calon-calon yang baik, yang punya kualitas, punya kemampuan, punya pemikiran untuk Maluku ke depan, tidak mampu bersaing kepada mereka yang punya uang. Entah dari mana uangnya ya kita nggak tahu. Itu. Tapi ya kita nggak bisa bilang banyak karena pada saat reformasi kita sudah ada di Senayan. Dan itu sebenarnya kesalahan dari kita juga. Kok kita, walaupun kita bukan di dalam komisi itu, tetapi kita sudah membuat catatan waktu itu. Apa nggak terlalu kecepatan kita bikin pemilihan langsung untuk semua? Kalau untuk presiden aja oke, untuk gubernur juga oke. Tapi kalau untuk semua ini ya begini sekarang. Politik uangnya luar biasa tingginya, luar biasa. Nah, kemudian ya kita harus tahu ini kalau untuk gubernurnya ya harus memilih calon-calon pemimpin yang punya visi tentang Maluku, bahwa Maluku ke depan ini adalah hotspot untuk masa depan Indonesia. Kenapa kita bilang hotspot? Karena sekarang saja membayar hutang pemerintah Republik Indonesia ini dari tambang yang ada di Maluku. Ayo kita menterinya siapa ya? Menteri BKPM ya kalau nggak salah ya, Bahlil, dengan sangat bangga. Sekarang investasi kita sudah di luar Jawa sudah lebih besar daripada Jawa. Berarti ini distribusinya sudah merata. Ya produksinya, pendapatannya enggak. Karena tambang ini cuma digali, dikeruk, diekspor. Digali, dikeruk, diekspor. Nah kemudian hasilnya siapa yang menikmati? Tidak masyarakat. Yang kita mau bilang adalah dari awal kita melihat ada ketua umum
apa namanya ini Sakrami Senusa Kristi atau ya Kristinya, tolong mulai buat bagaimana masyarakat adat itu dilibatkan di dalam kontrak-kontrak tambang, bahwa masyarakat adat harus mendapat sekian persen. Jangan mau dikasih CSR, itu beta bilang jangan. Ada yang bilang kepada beta, mereka katakan, mereka bilang ke beta begini, yo gandong tapi katong sing ada modal. Terus beta bilang yang dalam tanah itu modal siapa? Modal mereka apa? Itu modal kita. Itulah yang sebenarnya harus dimasukkan sebagai modal. Ini harus kita catat. Jadi kontrak pertama awal harus benar-benar diperhatikan. Kalau tidak, kita mendarat seperti Maluku Utara untuk nikel ya. Karena itu yang pasti akan diburu, minyak dan gas. Gas kenapa? Ada perang Ukraina. Nikel kenapa? Tiongkok perlu. Dia sangat perlu itu untuk apa? Mobil listrik, untuk segala macam. Dan itu adanya di mana? Di Maluku. Kita belum masuk ke Seram Timur. Kita bukan nakut-nakutin, tetapi ini harus kita sadari juga. Masa depan Maluku di mana kalau beta melihat perjuangan beta dari tahun 92 untuk Maluku, ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan, ada yang lewat DPR, ada yang tidak lewat DPR. Beta lihat pemimpin, nggak ada lagi. Pilih pemimpin yang benar. Itu aja. Mungkin begitu aja ya. Nanti kalau ada pertanyaan kami bisa jawab. Terima kasih.